nge-review apa aja yang ada di Museum Sumpah Pemuda. Nah, sebelum masuk ke museumnya, kita harus beli tiketnya nih. Harga tiketnya per orangnya itu 2.000. Juga dapat kayak peta lokasi Museum Sumpah Pemuda, jadi kalian gak bakal nyasar. Ikutin kita yuk abis ini. Dadah. Ini adalah foto mendiang Xie Konglian yang sudah tua, dan yang di belakang adalah foto Xie Konglian yang masih muda. Xie Konglian ini merupakan tokoh yang mempunyai rumah indekos yang beralamat di Jalan Kramat nomor 106. Rumah Xie Konglian ini menjadi saksi sebuah peristiwa penting dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Di tempat inilah kesadaran dan semangat persatuan sebagai sebuah bangsa diikrarkan dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada 20 Oktober 1928. Lalu rumah indekos tersebut disewakan pada Pang Jam pada tahun 1934 sampai 1937 sebagai rumah tinggal. Lalu disewakan kepada Loh Jingcho pada tahun 1937 sampai 1948 untuk digunakan sebagai toko bunga. Setelah kemerdekaan, rumah ini digunakan sebagai hotel, lalu kantor bea cukai. Pada 3 April 1937, Gedung Kramat 106 dipugar Pemda DKI Jakarta. Pemugaran selesai 20 Mei 1937. Satu tahun kemudian, pada 20 Mei 1974, Gedung Kramat 106 ini diresmikan sebagai Gedung Sumpah. Jadi setelah kita melewati pintu masuk, di sini ada papan timeline perjalanan Sumpah Pemuda. Yang pertama pada tahun 1908, yaitu berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei, sekaligus berdirinya Indes Frenagging pada tanggal 22 Desember. Lalu pada tahun 1912, berdirinya Indes Partij. Lalu pada tahun 1915, berdirinya Trikoro Darmo pada tanggal 7 Maret. Lalu pada tahun 1917 berdirinya Jong Sumatranan Bon pada tanggal 9 Desember, sekaligus Trikoro Darmo menjadi Jong Java pada tanggal 12 Juni 1918. Lalu pada tahun 1925 Indonesia Frenagging diubah menjadi Perhimpunan Indonesia pada tanggal 11 Januari, sekaligus terbentuknya Jong Islamitenbon pada tanggal 1 Januari. Lalu pada tahun 1926, Kongres Pemuda pertama 30 April sampai 2 Mei, sekaligus berdirinya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI pada September 1926. Lalu pada tahun 1927, Jong Indonesia berdiri pada tanggal 20 Februari dan berubah nama menjadi Pemuda Indonesia pada tanggal 28 Desember 1927, sekaligus berdirinya Pemuda Kaum Betawi pada awal 1927, sekaligus pembentukan Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI pada tanggal 17 Desember. Lalu yang terakhir pada tahun 1928, Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober, sekaligus lagu Indonesia Raya pertama kali didengarkan oleh W.R. Supratman. Nah, yang selanjutnya itu adalah pada tahun 1930 dibentuk Komisi Persiapan Badan Persatuan Kepanduan Nasional. Setelah Indonesia Pemuda terbentuk, didirikan Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. Nah, selanjutnya itu tahun 1931 Indonesia Muda dideklarasikan di Solo pada 28 Desember 1930 sampai dengan 2 Januari 1931. Nah, yang selanjutnya 1944 lagu Indonesia Raya digubah untuk kepentingan propaganda Jepang. Nah, yang terakhir 1945 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan lagu Indonesia Raya mengiringi perkibaran bendera merah putih. Pada sidang PPPKI, Muhammad Yamin membahas mengenai wilayah atau tanah air dan bahasa sebagai implementasi Sumpah Pemuda. Nah, yang terakhir banget nih, 1959 Hari Sumpah Pemuda ditetapkan sebagai hari nasional, tapi bukan sebagai hari Wah, libur. menarik banget ya Kak Farhan. Jadi segini aja dari timeline perjalanan Sumpah Pemuda. Kita lanjut ke tempat selanjutnya yuk. Ruangan yang selanjutnya adalah ruangan organisasi sebelum Sumpah Pemuda. Ruangan ini memamerkan proses munculnya organisasi-organisasi pemuda setelah berdirinya Budi Utomo. Di antaranya ada Jong Java, Jong Sumatera Bon, Pemuda Kaum Betawi, dan lain-lainnya. Dan di sini, di ruangan ini juga terdapat vandel-vandel dari organisasi-organisasi pemuda tersebut. Seperti yang dapat kita lihat di video ini, di sini ada bendera yang mewakilkan lambang dari organisasi-organisasi tersebut. Nah, di ruangan ini juga terdapat majalah-majalah yang berisi
banyak pergerakan dari jong-jong tersebut. Sekarang kita sudah berada di ruang Kongres Pemuda II, yang dimana Kongres Pemuda II ini diselenggarakan atau dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di gedung Indonesische Clubgebouw, Jalan Keramat Raya 106, Weltevreden, Batavia. Ruangan ini menjadi saksi bisu lahirnya sebuah konsep kebangsaan dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang dirumuskan oleh pemuda dan pemudi Indonesia pada malam penutupan Kongres Pemuda kedua. Di ruangan ini, Kongres berlangsung selama 6 jam, dimulai pukul 17.30 WIB sampai dengan pukul 23.30 WIB. Di ruangan ini pula lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan untuk pertama kalinya oleh penciptanya, yaitu W.R. Supratman. Dan selain itu juga di sini ada beberapa tokoh dari Kongres Pemuda II ya, seperti Rohayani Suud, Muhammad Yamin. Lalu ini adalah ketua dari Kongres Pemuda II, yaitu Sugondo Jojo Puspito. Lalu ada Joko Mar Said, Amir Syarifuddin, dan Katja Sungkana. Dan selain itu juga di sini ada miniatur tentang bagaimana suasana saat Kongres Pemuda II berlangsung. Ya, seperti yang kita lihat, beginilah suasananya. Jadi di sini sekarang kita sudah berada di ruangan yang dimana di sini terdapat putusan Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia yang di dalamnya terdapat teks Sumpah Pemuda. Dan di sini kita lihat ada Sartono. Sartono ini dia lahir di Wonogiri pada 5 Agustus tahun 1900. Sartono adalah anggota Perhimpunan Indonesia atau yang disingkat sebagai PI di Belanda. Sepulangnya dari Belanda, Sartono bersama Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau yang disebut sebagai PNI. Pada pidato di Kongres Pemuda kedua, Sartono mendorong para pemuda agar turut serta dalam pergerakan kebangsaan. Jadi hubungan atau kaitan Sumpah Pemuda dengan pergerakan nasional di Indonesia adalah Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangannya yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Para pemuda sadar bahwa perjuangan yang bersifat lokal adalah sia-sia. Hanya dengan persatuan dan kesatuan cita-cita kemerdekaan dapat diraih. Batu, selain itu juga adalah menjadikan organisasi pergerakan menjadi semakin gencar untuk menyatukan seluruh Indonesia dengan mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk masuk ke dalam satu buah pemikiran yang sama antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu adalah mencapai kemerdekaan yang abadi, sehingga Sumpah Pemuda menjadi motor penggerak utama seluruh elemen yang ada di masyarakat untuk dapat mulai bersatu padu untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan yang telah berada di Indonesia selama kurang lebih 350 tahun lamanya.